Baik, ini kita ada telepon masuk nih. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, Suara Sriwijaya. Assalamualaikum, Suara Sriwijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Udin dari Pelaju. Pak Pudin dari Pelaju, silakan Pak. Pertanyaannya untuk siapa Pak? Untuk semuanya lah. Untuk semuanya, baik. Silakan Pak Pudin. Assalamualaikum Bapak-Bapak dari Pemda, dari pelaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kebijakan publik. Pak, saya hanya ingin menyampaikan juga tentang keprihatinan tentang bandara internasional menjadi bandara regional. Pertama-tama memang kondisi pandemi kita memang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi sebenarnya kita berharap itu sebenarnya dengan pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat itu kalau memang dia menghendaki, insya Allah bisa Pak. Khususnya terutama menteri kita ada Menteri Perhubungan. Jadi kalau Menteri Perhubungan itu benar-benar dia mencoba agar kira-kira jangan menjadi bandara regional, saya pikir bisa. Setelah itu kan dicoba lagi, karena dengan pandemi itu kata Ibu dari pariwisata tadi, memang pandemi keseluruhan dunia ini kan ternoda semua dengan kondisi ekonomi. Jadi maksud saya pemerintah pusat ke Menteri Perhubungan yang di situ ada menterinya Bapak Menteri Perhubungan dari orang Sumatera Selatan. Jadi perjuangan dari Bapak Menteri itu perlu, karena dia memang kita kita ditempatkan di situ. Harapan kita memang ada sedikit memperhatikan, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu tadi dari pariwisata, dari pelaku pariwisata, dari kebijakan publik, saya pikir ini memang kita dorong sekuat tenaga dari Menteri Perhubungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ini untuk menanggapi, jadi tidak bertanya, tapi juga sama memberikan pendapat dan pandangannya gitu. Mungkin dari Efat juga nih. Saya apresiasi Pak Udin tadi di Pelaju. Pak Udin Pelaju. Jadi inilah wujudnya, inilah rasa yang dirasakan oleh masyarakat Sumsel. Semuanya ini bukan hanya satu pihak yang bersalah, kita semua memberikan kontribusi. Iya. Tugas kita, Pak, bagaimana bersuara secara elok, elegan, supaya ini tetap bisa menjadi aware-nya atau perhatian dari pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Itu tugas kita bersama, termasuk tugas kami di sini. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Tadi di awal kan sudah bilang, Pak Menteri itu pasti juga berat. Mau menandatangan, apalagi dia sebagai orang Palembang, pasti dicemoohkan orang. Karena memang kita sendiri juga tidak kalau maksud itu tidak besigen itu. Mungkin kita gimana mau jalan kalau kita rem tangannya masih terpasang, gigi masih masuk, mesin nggak dihidupin, nggak akan bisa berjalan. Jadi ya memang mau telur dulu, mau ayam dulu. Itu harus. Pelaku pariwisata pernah diajak nggak ngobrol sama kepala dinas pariwisata, misalnya kumpul-kumpul? Kita bantu ini apa yang kita lakukan? Nah, kemarin kita udah kumpul pelaku pariwisata, asosiasi-asosiasi dari ASPI, ASITA, MASATA, PHRI, kemudian dari semuanya lah, semua lini. Berkumpullah di Kadin. Jadi difasilitasi bersama oleh Ketua Kadin Sumsel, Pak Afandi Uji. Karena ini semuanya berkaitan dengan ujungnya ke perekonomian. Ya, multiplier effect. Kita sudah punya beberapa masukan. Udah boleh diungkapkan masukan? Iya, boleh silakan tadi. Jadi ini sudah menjadi konsumsi publik. Ya. Sebenarnya memang untuk melobi ini, seperti kita udah cerita di awal tadi kan, kenapa ini bisa terjadi, memang perjuangan ini, lobby ini memang harus dipimpin oleh pimpinan tertinggi pihak eksekutif. Dalam hal ini kami memberikan masukan kepada Pak PJ, Pak Fatoni. Sebenarnya Pak PJ itu sudah enak, no hard feeling loh. Beliau itu kan PJ. Ini juga bukan kesalahan beliau. Tunjukkanlah, Pak PJ, tunjukkanlah bahwa Bapak itu aware sebagai pejabat gubernur di sini, aware. Tinggalkanlah legacy.
ini salah satu atas usaha Pak PJ. Jadi jangan sorry, jangan hanya lip service. Usulan dari ASPI kemarin pada saat kami rapat di Kadin, ada 2 yang utama. Yang pertama, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, ya, tanggapin, datang secara resmi ke kementerian. Yang pertama, kita mohon penjelasan apa penyebabnya bandara kita ini downgrade. Kenapa kita tidak bisa menjadi internasional yang sebelumnya internasional? Yang sebelumnya ada hampir 50 penerbangan direct flight. Apa yang menjadi Penyebab. latar belakangnya? Apalah dasarnya? Kita mohon penjelasan. Karena ini sudah konsumsi publik, buka ke publik. Iya, betul. Jadi kita ada tidak perlu ditutup-tutupin. Itu bagian dari masa lalu. Sekarang kita mau menatap ke depan. Itu yang pertama. Tanyakan sama Pak Menteri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Pak Menteri ya. Tidak bisa, kita salah semuanya punya kontribusi. Balik lagi saya bilang itu berkali-kali. Karena saya juga kasihan sama Pak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana how to achieve. Bagaimana mengembalikan ini sesuai dengan standar dari kementerian. Supaya kita bisa menjadi bandara internasional kembali. Step-stepnya apa? Benchmarknya jelas. Kalau cuma bisa sebatas itu sudah cukup menurut saya. Tugas dari seorang PJ. Buka ke publik. Ini loh yang harus kita lakukan bersama. Mari, saya bilang tadi, kita paca. Kita paca. Sama-sama kita kerjain. Ya memang harus seorang PJ. Tinggalkanlah legasinya. Yang memperjuangkan ini, ya nggak bisa Pak. Seorang Pak Husni Tamrin nggak ada suaranya. Kami jadi pelaku, hanya pelaku tidak bisa. Tapi udah kumpul rembuk. Ini loh. Nah, sambil kita pelajari. Tadi kita pelajari, kita udah panjang lebar kan. Kenapa ini terjadi? Itu versinya kita. Yang tadi saya bilang itu versi kita. Nah, sekarang kita tanyain benar, Pak Menteri apa penyebabnya? Nah, ini kenapa Pak PJ datang ke situ? Karena kami diminta oleh pelaku, kami diminta oleh dari pihak Kadin. Masyarakat sudah menuntut. Nah, kami pengen tahu kenapa kami tidak perlu menyalahkan. Oh, si ini kan bisa kok, kami ini. Oh, si ini bisa, oh, si ini bisa. Itu menurut kami, dan itu sudah kami sampaikan ke Pak Tamrin. Iya, nah itu juga kalau kita tahu benar-benar penjelasannya apa, alasan latar belakangnya itu apa, kan jadi lebih mudah juga mungkin ya Pak ya, geraknya kita mau achieve kembali nih bandara kita jadi internasional kan jadi lebih tahu gitu. Harus dibuka publik karena publik juga penasaran pasti kan. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik. Betul. Justru sudah menjadi keinginan masyarakat Sumsel. Walaupun bukan hanya Sumsel, orang Sumsel yang di luar. Saya dapat telepon dari London, dari Amerika. Kenapa? Oke. Ya, itu. Iya, harapannya tadi ya kita jadi harus baik dari pemerintah ini bisa menyampaikan juga nanti ke masyarakat kira-kira sebenarnya alasan utamanya apa supaya kita bisa bergerak sama-sama nih, tidak hanya pemerintah juga, jadi masyarakat juga, pelaku pariwisata juga seperti itu kan Pak Tamrin juga mungkin nanti jadi lebih mudah untuk kalau kasih saran-saran gitu ya Pak ya. Oke, baik.